Sosok Amin, apa kabar semua para pencinta campuran single bed dari Sabang sampai Merauke? Semoga semuanya selalu fit wa amin. Oke, sebelumnya Wa Amin ucapkan selamat datang menonton film ini. Berjumpa lagi bersama Amin ya, bersama mantul. Nah, gak usah jauh lagi, langsung aja Wa Amin kasih bersama Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sosok pencinta campuran atau single bed. Tapi sebelum pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wa Amin agar lebih berbagi partisipasi yang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan prediksi selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang diharuskan untuk malam ini seperti biasa 4 match yang untuk di malam ini dan dini harinya di tanggal 26 Agustus. Nah, belakang hari ini kita pun patah satu kebanyakan, apalagi di grup ya kan. Sayang kali. Dan di sini apalagi match di malam minggu di akhir pekan ini agak lumayan matchnya ya kan, agak lumayan banyak. Jadi kita racik barang-barang di grup. Nah, di sini ada Brighton melawan West Ham di Liga Premier League Inggris. Di sini ada beberapa pemain yang tidak di pasar pemain. Untuk di Brighton ini ada 2 pemain yang tidak di pasar pemain, sedangkan di West Ham ini cukup ya lengkap ya kan, full squad. Dilihat dari masalah peringkatnya, di sini peringkat sementara di sini Brighton posisi pertama dengan poin tuh 6 ya kan, dan dia pun ya ngebantu nih sebanyak 2 match ini. Sedangkan West Ham ini posisi ke-7 dengan poin 4. Dilihat dari head to head tim di sini. Di sini masih kecondong ke Brighton, 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang di musim sebelumnya. Di situ gak bisa sendiri kan, di kandangnya Brighton menang dengan 1-4-0. Di kandangnya West Ham, di situ Brighton dia menang dengan 1-2-0 di musim sebelumnya. Untuk performanya Brighton di sini dalam 5 terakhirnya, dia mampu 3 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan sekali melangkah kelan. Nah, di sini dia di 2 match pertama ya kan. Di sini dia nggak banting melawan Luton dan Wolves. Sedang performanya West Ham di sini, dia mampu sekali kemenangan, 2 kali berakhir imbang dan 2 kali melangkah kelan. Nah, di sini West Ham ini nggak banting Chelsea ya kan sebagai tim tuan rumah dengan 1-3-1. Untuk permainnya sebagai tim tuan rumah dan untuk bermain di tandangnya, di sini ya masih condong ke Brighton. Nah, gitu Wak, pasaran ini cap ya dikasih bandot. Di sini bandot ini cap Brighton yang pur West Ham United 1/4, 1/1 sama 3/4. Kalau defendernya 3/4, 3/5, 3 sama 3/4. Nah, di situ yang ngepur jelas Brighton, apalagi di sini Brighton sebagai tim tuan rumah dan untuk performanya masih condong ke Brighton, jelas ya kan. Apalagi di situ arus minusnya masih condong ke Brighton di pur di satunya, walaupun di pur di 1/4-nya di situ ya arus minusnya masih condong ke West Ham. Tapi di sini Wak yakin untuk Brighton menang selisih 1 gol atau 2 gol itu bakal terjadi di match kali ini. Apalagi di sini Brighton sebagai tim tuan rumah. Untuk head to head-nya, untuk performanya masih condong ke Brighton. Nah, maka di sini Wak pasang di Brighton di pur di satunya. Kalau di defendernya, Wak pasang di over di 3/4-nya. Karena Wak yakin di sini bakalan 3-1 ataupun Brighton ngebanting 4-1. Oke, Wak. Lanjut Wak, di sini ada Liga Italia Serie A. Frosinone melawan Atalanta. Di sini ada beberapa pemain yang tidak di pasar main. Untuk di Frosinone ini ada 1 pemain yang tidak di pasar main, sedangkan di Atalanta ada 3 pemain yang tidak di pasar main. Dan untuk kedua tim di sini ada lagi pemain yang masih dipertanyakan bermain gak di match kali ini. Dilihat dari masalah peringkatnya di sini, baru match pertama ya kan. Nah, di sini di match kedua. Kemarin itu Atalanta melawan Sassuolo dia menang ya kan, sedangkan Frosinone ini melangkah kalah atas Napoli. Nah, di sini pun Frosinone ini baru naik peringkat ya kan. Dia dari divisi Italia Serie A 2 naik ke divisi pertama Italia Serie A pertama. Sedangkan Atalanta ini dia posisi ke-6 atau 5 nggak salah itu di musim lalunya. Untuk masalah head to head kedua tim di sini di tahun 2019 terakhir masih kecondong ke Atalanta, jelas ya kan. Untuk performanya Frosinone di sini dalam terakhir ya, dia mampu 2 kali kemenangan, sekali melangkah kekalahan dan 2 kali berakhir imbang. Sedang performanya Atalanta di sini 3 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan sekali melangkah kekalahan atas Union Berlin. Untuk performanya sebagai tim tuan rumah dan tandang pun masih ya imbang dibilang ya kan. Apalagi di sini masih di awal musim. Nah, klik juga Pak, pasaran ini cap ya dikasih bandot. Di sini bandot ini cap Atalanta yang pur Frosinone
3-4, 1,5 sama 1/4. Kalau di Tavendernya 2-3-4, 3-2,5 sama 3/4. Nah, kemarin tuh Frosinone melawan Napoli, purannya pun 1 ya kan. Karena pun ya paling Napoli itu suka ngebantai dan dia peringkat pertama, juara pertama gitu kan di liga musim lalunya. Tapi kenapa purannya 1? Dan di sini pun di Atlanta purannya 3/4. Dan odds minusnya masih condong ke Atlanta bisa menang selisih 1 gol. Wami yakin. Maka di sini Wami bermenang aja pasang di pur di 3/4-nya, atau kalau mau bapak sekalian mau odds ini ya kan lengkap ya kan. Menang full, kalau menang selisih 1 berarti pur di setengahnya. Tapi terlalu odds minusnya terlalu besar itu kan. Kalau di Tavendernya, Wami pasang di over di 2,5-nya. Karena Wami yakin nih prediskor Wami ini bakalan 3-0 ataupun 1-2 yang oleh Atlanta. Oke, Pak. Lanjut, Wak, di sini ada Liga Prancis di dini harinya. Marseille melawan Brest. Di sini ada beberapa pemain yang tidak dipermain. Untuk di Marseille ini ada 3 pemain yang tidak dipermain, sedangkan di Brest ini ada 1 pemain yang tidak dipermain. Untuk masalah peringkat di sini, masalah klasemen sementara di sini, Brest ini posisi kedua dengan poin 6, sedangkan Marseille ini posisi keempat dengan peringkat ke-6 dengan poin 4. Nah, di sini Brest ini cukup lumayan bagus performanya di match terakhirnya ya kan. Nah, sedangkan Marseille di sini ya kemarin tuh paling udah menang ya kan, tapi kena comeback deh tuh di pen terakhirnya. Untuk masalah head to quote di sini masih condong ke imbang di belakang, tapi di awal musim kemarin tuh masih condong ke Brest dengan 1-2-1 di awal musim semalam. Nah, di kandangnya Marseille di situ dia menang kekalahan dengan 1-2 ya kan. Tapi di sini ya Marseille pun performanya lagi menurun. Ini di perjumpaan kedua di kandang Marseille. Untuk performanya Marseille di sini dalam 5 terakhirnya dia mampu 2 kali kemenangan, sekali bakar imbang dan 2 kali menang kekalahan. Sedang performanya Brest di sini dia mampu 3 kali kemenangan, sekali bakar imbang dan sekali menang kekalahan. Untuk performanya sebagai tim tuan rumah dan bermain di tandangnya masih kecondong berakhir imbang. Nah, jika pasar ini handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Marseille yang pur Brest 1, 1/4, 3/4 sama 1,5. Kalau Tavendernya 2, 3/4, 3-2,5 sama 3/4. Nah, untuk di klasemen di musim lalunya masih kecondong ke Marseille, jelas ya kan. Dan untuk performanya ya walaupun di head-to-head terakhir di head-to-head kedua tim ini sama-sama imbang ya kan, 2 kali kemenangan untuk di Marseille dan 2 kali kemenangan untuk di Brest, tapi masih kecondong ke Marseille di sini untuk di masalah di purannya. Apalagi di sini Marseille sebagai tim tuan rumah. Untuk masalah odds minusnya di pur 3/4-nya masih kecondong Marseille bisa menang selisih 1 gol. Wak yakin. Maka di sini Wak bermain aja pasang di pur di 3/4-nya untuk di Marseille daripada ditahan di satunya, ya takutnya Marseille ngebantai. Apalagi di sini Marseille sebagai tim tuan rumah. Kalau Tavendernya Wak pasang jelas di sini pasang di over di 2,5-nya, karena Wak di sini minimal terjadi gol 3 gol itu bakal terjadi di match kali ini dengan skor 2-1 untuk di Marseille. Oke, Wak. Lanjut terakhir di sini ada PSG melawan Lens. Di sini ada beberapa pemain yang tidak dipermain. Untuk di PSG ini ada cukup lumayan banyak juga ya kan pemain yang absen, sedangkan di Lens ini ada 3 pemain yang tidak dipermain. Dan 1 pemain lagi masih diperkirakan bermain gak di match kali ini untuk di Lens. Untuk masalah peringkatnya di sini, peringkat sementara di sini posisi PSG ini posisi ke-12, sedangkan Lens ini posisi ke-14. Di musim sebelumnya ini PSG ini peringkat pertama, sedangkan Lens ini peringkat ke-2 ya kan. Peringkat pertama sama peringkat kedua. Untuk masalah head to quote di sini masih kecondong ke PSG, 2 kali kemenangan dan sekali kemenangan untuk di Lens dan 2 kali bakar imbang. Di musim sebelumnya di situ di kandangnya Lens menang dengan 1-3-1, sedangkan di kandangnya PSG menang dengan 1-3-1 juga. Sama-sama nggak bantai sebagai tim tuan rumah. Untuk performanya PSG di sini, ya kemarin tuh di awal musim ya kan PSG ini banyak pemain yang absen juga, sama di Toulouse pun juga ya kan. Nah, sekarang ini pun sama juga, tapi di situ Mbappe udah mulai aktif juga di lapangan. Sedang performanya Lens pun juga lumayan buruk ya dibilang ya kan. Bertahan dia 3 kali dan 2 kali menang kekalahan. Apalagi melawan Brest kemarin tuh balasan gol. Nah, kalau juga Pak, pasaran handicap ya nggak sebandot. Di sini bandot handicap PSG yang pur Lens
1, 3/4, 1,5 sama setengah. Kalau Cavendernya 2, 3/4, 3, 2,5 sama 3/4. Nah, terus habis kopi. Di sini yang ngapur jelas PSG ya kan. Apalagi di sini PSG itu sebagai tim tuan rumah dan head to head terakhirnya di kandangnya PSG menang dengan 3-1 selisih 2 gol. Dan untuk odds minusnya di sini kecondong ke jelas PSG. Di Pur di 3/4-nya, wah kalian bisa lihat sendiri. Walaupun di situ Lens ditahan di satunya, odds minusnya masih kecondong ke Lens gitu kan di Pur satunya. Tapi di sini gua yakin PSG sebagai tim tuan rumah ya nggak mau ketinggalan poin juga di klasemennya. Apalagi ya Lens pun yang nggak tahu juga. Tapi di sini Wamin masih kecondong ke PSG. Maka di sini Wamin pasang di Pur di 3/4-nya untuk di PSG. Kalau di Defendernya Wamin pasang di over di 2,5-nya. Karena Wamin yakin di sini pun PSG itu bakalan 2-1 ataupun 3-1 lagi balik, apalagi sebagai tim tuan rumah. Oke Pak. Nah, itu dia tim terakhir yang Wamin belikan. Jadi untuk sosok Wamin yang sehati dengan Wamin ya kalian boleh ambil ikut Wamin. Kalian pilih-pilih lah yang seduh Wamin. Kalau nggak kalian pun nggak masalah. Yang penting di sini harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sosok penci telik campuran atau single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, Wamin undur diri dulu. Maaf kok nggak salah kata. Kalau mau tahu info-infonya boleh ke warung langsung. Wamin letak WhatsApp Wamin ada di kolom komentar. Dan jangan lupa follow FB Wamin di kolom komentar, ada linknya. Dan juga Wamin share single bet Wamin di Telegram atau di FB. Jangan lupa di follow juga di kolom komentar. Dan terima kasih selalu support Wamin. Salam, yang penting yakin.